Di video sebelumnya, kita telah melihat bahwa AI atau Artificial Intelligence telah banyak dimanfaatkan, mulai dari sesuatu yang selalu berada di sekitar kita, seperti handphone, bagaimana kita lihat handphone atau smartphone, dapat mengenali wajah kita, dan kemudian membuka kuncinya secara otomatis, hingga kita dapat melihat bagaimana mobil-mobil saat ini dapat berjalan tanpa adanya pengendara, dan selalu dijamin dengan keamanannya. Namun, apa yang belum kita lihat adalah bagaimana sesungguhnya AI atau mesin-mesin itu melihat gambar atau video yang terekam melalui kamera. Halo, nama saya Dimas Arif Darmawan. Kita berjumpa lagi di channel pembelajaran Artificial Intelligence. Di sesi kali ini, kita akan melihat bagaimana citra atau gambar sesungguhnya diwakili hingga dapat dilihat dan diproses lebih lanjut oleh AI atau model machine learning maupun deep learning. Bagi kita, ini adalah foto pemandangan yang indah. Namun tentu saja AI tidak dapat melihat yang serupa, dalam artian AI tidak mampu untuk membedakan apakah ini indah ataupun tidak. Yang dapat dilihat oleh AI hanyalah bagaimana tumpukan-tumpukan pixel mewakili gambar ataupun suatu frame video. Setiap pixel mengandung nilai numerik yang memberi informasi tertentu. Pada umumnya, pixel yang gelap atau nilai pixel yang rendah merepresentasikan area gelap pada suatu citra, baik citra grayscale maupun citra RGB. Citra grayscale sendiri, seperti yang ada pada sebelah kiri saya, ini merupakan citra dengan berderajat keabuan dan hanya memiliki satu kanal. Nilai intensitas pixel biasanya diwakili 0 sampai 255. Untuk nilai 0 mewakili daerah yang gelap, sementara untuk 255 mewakili daerah yang terang. Namun tentu saja dunia ini tidaklah indah teman-teman apabila kita hanya mengandalkan citra grayscale atau citra keabuan. Sehingga pada perkembangannya muncullah yang disebut sebagai citra RGB, di mana kita dapat melihat warna-warni dari berbagai objek yang terkandung dalam citra tersebut. Sebagaimana yang ada pada namanya RGB, masing-masing huruf di situ mengandung satu kanal tertentu. R atau R merupakan perwakilan dari red, yang mana dia adalah channel merah. Green diwakili dengan huruf G atau channel hijau. Dan untuk yang terakhir B mewakili channel biru atau channel blue. Sebelum data atau citra ini masuk ke dalam AI, biasanya dilakukan beberapa data preprocessing yang pada umumnya melibatkan sejumlah teknik pengolahan citra. Beberapa contoh diantaranya adalah yang pertama, resizing. Resizing ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah ukuran citra agar sesuai dengan spesifikasi yang diminta atau yang dibutuhkan oleh model AI, atau dalam hal ini kita ambil contoh CNN. Yang kedua adalah normalisasi. Acap kali bahwa citra atau gambar atau video yang masuk ke dalam suatu model AI atau suatu model CNN memiliki rentang nilai pixel yang berbeda-beda. Sehingga proses normalisasi ini biasa dilakukan untuk menyamakan rentang atau skala dari suatu data yang dalam hal ini citra. Kemudian perlu kita ketahui bahwa tampilan dari suatu objek di dunia nyata, katakanlah misal kita mencoba untuk mengenali kucing atau anjing, kadang kita melihatnya dari depan, kadang kita melihatnya dari samping, atau justru kita melihatnya dari belakang. Namun karena kecerdasan otak manusia, kita mampu membedakan bahwa meskipun tampil dari depan, tampil dari belakang, maupun tampil dari samping, kita tetap dapat mengenali bahwa itu adalah kucing dan yang lainnya adalah anjing sebagai contoh. Kecerdasan semacam itu tentu saja ingin kita
tularkan kepada suatu mesin, suatu artificial intelligence. Sehingga untuk operasi selanjutnya pada data preprocessing pada umumnya melibatkan teknik augmentasi. Terdapat beberapa jenis augmentasi yang biasa dilakukan seperti horizontal flip ataupun vertical flip untuk membalik citra atau membalik data yang tadinya dalam tanda kutip menghadap suatu sisi menjadi menghadap ke sisi yang lain, ataupun rotasi. Ambillah contoh suatu kucing apabila difoto dengan orientasi tertentu, portrait misalnya, dia tetaplah sebuah kucing. Kemudian apabila kita membidik kamera agak miring misalnya, tentu saja objek itu perlu juga kita kenali sebagai kucing. Tidak boleh kemudian berubah menjadi objek yang lain. Nah, dalam hal ini operasi rotation dengan derajat tertentu yang pada umumnya mungkin sekitar 0 sampai 30 derajat itu sangat berguna dalam dunia pengenalan objek ataupun klasifikasi objek menggunakan model AI ataupun CNN. Setelah gambar siap, tahap selanjutnya adalah feature extraction. Ketika berbicara model konvensional seperti machine learning, tahap feature extraction ini memang dibutuhkan. Beberapa contoh seperti deteksi tepi atau edge detection, kemudian mungkin GLCM untuk melihat tekstur masih menjadi pilihan yang patut diperhitungkan dalam dunia feature extraction. Namun ketika kita menggunakan CNN, maka tahap-tahap feature extraction itu dapat dilakukan secara otomatis sehingga kita tidak perlu memikirkan apakah menggunakan deteksi tepi ataukah menggunakan deteksi tekstur ataukah menggunakan warna, bentuk, dan lain sebagainya. Mari kita lihat alur perjalanannya pada wajah manusia. Coba perhatikan panel ini. Di sisi kiri, data mentah yang mungkin masih memiliki pantulan cahaya. Sementara di sisi kanan, ini yang sudah diolah sehingga tampak bahwa pantulan cahaya telah hilang akibat proses normalisasi yang dilakukan. Dan pada akhirnya, di kedua sisi saya tampil fitur yang diekstrak. Sebelah kiri contohnya adalah deteksi tepi dan yang sebelah kanan adalah menggunakan GLCM setelah semua tahap preprocessing dilakukan. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Sejauh ini kita telah menyaksikan bagaimana AI dapat memproses mulai dari data masuk, kemudian diproses agar tampilannya mungkin lebih tajam, kemudian dilakukan ekstraksi fitur, dan fitur itulah yang kemudian menjadi dasar klasifikasi. Namun ada catatan yang menarik di sini teman-teman, bahwa sejauh ini atau pada umumnya model klasifikasi ataupun model deteksi objek melakukan tugasnya tanpa dapat menjelaskan alasan dibalik, misalkan mengapa gambar ini dinilai sebagai kucing, mengapa yang ini menjadi anjing. Dan di pertemuan berikutnya kita akan menyaksikan bersama bagaimana explainable AI mulai diperhitungkan untuk menjelaskan fenomena yang disebut kotak hitam tersebut. Saya Dimas Arif Darmawan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.